proyek mitigasi bencana alam tsunami. Perkenalkan, saya di Kampung Sari Aksen 10. Perkenalkan, saya Eva Indah Ani Aksen 11. Perkenalkan, nama saya Sunami Rati Aksen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Suranto, absen 2. Bab tsunami 1. Gempa bumi. Seperti yang telah disebutkan di atas, tsunami terjadi karena adanya gempa bumi. Namun tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Gempa bumi dapat diikuti oleh gelombang tsunami jika pusat gempa berada di dasar laut, kedalaman pusat gempa ukuran dari 60 km. 2. Letusan gunung berapi. Letusan dari gunung berapi menyebabkan terjadinya gempa. Vulkanik penyebab letusan gunung berapi di dasar laut penyebab tsunami dahsyat. Gunung Krakatau merupakan contoh letusan dahsyat dan menimbulkan tsunami pada 27 Agustus 1883. Gelombang tsunami yang ditimbulkannya mencapai 35 meter dan menewaskan dari 36.000 orang. Longsor bawah tanah. Longsor bawah laut berpengaruh pada pergerakan volume air yang mendadak dan pada skala tertentu menyebabkan tsunami. Beberapa longsor di dasar laut bisa juga disebabkan oleh gempa bumi. Longsor di sepanjang kontinental shelf, suatu lereng di dasar laut yang menjadi sisi sebagian besar garis pantai, juga menjadi sumber terjadinya tsunami yang dihasilkan oleh gempa bawah laut. 4. Hantaman meteor. Hantaman meteor yang jatuh ke permukaan laut dapat menyebabkan ketidakseimbangan lempeng laut yang mengakibatkan gempa dan tsunami yang sangat besar. Kemudian informasi proses terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang laut, kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Misalnya, laut dengan kedalaman 7.000 meter, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun, tinggi gelombang saat di tengah laut biasanya tidak lebih dari 60 cm. Sehingga kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Kemudian informasi proses terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang laut, kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Misalnya, laut dengan kedalaman 7.000 meter, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun, tinggi gelombang saat di tengah laut biasanya tidak lebih dari 60 cm. Sehingga kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang merasakan adanya tsunami. Terjadinya tsunami akibat letusan gunung berapi. Pada proses terjadinya tsunami di Indonesia juga ada yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Letusan Gunung Krakatau tahun 1882 membuat gelombang tsunami setinggi 12 lantai gedung terjadi di daerah Lampung dan Banten. Akibatnya, 5.000 kapal hancur, pulau kecil tenggelam, dan hampir 36.000 orang tewas. Proses terjadinya tsunami akibat tanah longsor adalah proses terjadinya tsunami berikutnya bisa karena tanah longsor, misalnya saat longsoran es dan batu jatuh ke Teluk Lituya di Alaska tahun 1958 sehingga menyebabkan tsunami. Tinggi gelombang saat itu mencapai 350 hingga 500 meter dan melanda lereng-lereng gunung, pepohonan, dan semak-semak belukar. Tsunami tersebut menewaskan 2 orang pemancing ikan. Lalu tahap yang ketiga yaitu pencegahan. Yang pertama yaitu cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Yang kedua, info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Yang ketiga, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Yang keempat, cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Yang kelima, ketahui peralatan peringatan dini setempat. Yang keenam, kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Yang ketujuh, bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Yang kedelapan, menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Yang kesembilan, belajar pertolongan pertama. Yang kesepuluh, ikuti tim siaga bencana di daerahmu. Yang ke-11, simulasi bencana di rumah. Yang ke-12, siapkan perlengkapan siaga bencana.
Yang ke-12, mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Yang ke-13, ikuti sosmed penting. Yang ke-14, ikut kenali bahaya tsunami. 4. Cara menanggulangi tsunami. 1. Waspada gempa susulan. 2. Pergi ke tempat tinggi. 3. Segera jauhi pantai. 4. Awas gelombang susulan. 5. Selalu pantau informasi. 6. Jangan dulu balik ke rumah. 7. Bertahan di tempat evakuasi. 8. Jangan lewat jembatan. 9. Macet saat evakuasi. Jalan kaki. 10. Tutup layar kapal dan hindari pelabuhan. 5 yaitu reporter. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang terdampak paling parah adalah di Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian dari Sri Lanka dan India. Tsunami Aceh menyibukkan satu dunia untuk menyerahkan bala bantuan, serta melakukan riset lanjutan untuk memitigasi bencana tsunami. Kejadian ini dimulai oleh gempa tekton berkekuatan 9,1 skala Richter pada pukul 7.59 WIB pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini mengingatkan dasar laut di Sumatera bagian barat daya, sekitar 20-25 km dari pantai. Tidak lama setelah itu, tsunami menghempaskan Banda Aceh. Tercatat tinggi ombak mencapai 20-30 meter dan kecepatan rambat gelombang tsunami mencapai 800 km per jam. Tsunami Aceh memberikan dampak ke wilayah Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang berdampak paling parah adalah Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian besar dari Sri Lanka dan India. 5 yaitu reporter. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang terdampak paling parah adalah di Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian dari Sri Lanka dan India. Tsunami Aceh menyibukkan satu dunia untuk menyerahkan bala bantuan, serta melakukan riset lanjutan untuk memitigasi bencana tsunami. Kejadian ini dimulai oleh gempa tekton berkekuatan 9,1 skala Richter pada pukul 7.59 WIB pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini mengingatkan dasar laut di Sumatera bagian barat daya, sekitar 20-25 km dari pantai. Tidak lama setelah itu, tsunami menghempaskan Banda Aceh. Tercatat tinggi ombak mencapai 20-30 meter dan kecepatan rambat gelombang tsunami mencapai 800 km per jam. Tsunami Aceh memberikan dampak ke wilayah Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang berdampak paling parah adalah Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian besar dari Sri Lanka dan India. 5 yaitu reporter. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang terdampak paling parah adalah di Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian dari Sri Lanka dan India. Tsunami Aceh menyibukkan satu dunia untuk menyerahkan bala bantuan, serta melakukan riset lanjutan untuk memitigasi bencana tsunami. Kejadian ini dimulai oleh gempa tekton berkekuatan 9,1 skala Richter pada pukul 7.59 WIB pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini mengingatkan dasar laut di Sumatera bagian barat daya, sekitar 20-25 km dari pantai. Tidak lama setelah itu, tsunami menghempaskan Banda Aceh. Tercatat tinggi ombak mencapai 20-30 meter dan kecepatan rambat gelombang tsunami mencapai 800 km per jam. Tsunami Aceh memberikan dampak ke wilayah Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Tsunami Aceh memberikan dampak ke berbagai tempat di Asia Tenggara dan Selatan. Wilayah yang berdampak paling parah adalah Aceh, Kaolack di Thailand, dan sebagian besar dari Sri Lanka dan India.